Jadi kita bahagia juga sebetulnya Oktober ada deflasi sekitar 0,11% ya, sehingga inflasi year on year-nya turun menjadi 5,71%. Nah, kita lihat memang deflasinya terjadi pada bahan makan ya, makanan terutamanya juga. Nah, tetapi November ini kita melihatkan situasinya mungkin agak berbeda. Saya menduga sudah kembali mungkin ada inflasi, walaupun angkanya mungkin kecil ya. BI sendiri kan punya prediksi sekitar 0,18, ekonom di antara 0,15. Saya berpikir ada mungkin di antara 0,05 sampai 0,1%. Ada inflasi. Mengapa? Karena November ini kita juga lihat ada situasi kaitannya dengan ketersediaan pangan. Ada isu kan kemarin ini mengenai stok beras kita, begitu ya. Walaupun ini stok beras kita masih aman sampai akhir tahun, tetapi pertanyaannya adalah untuk mengisi kebutuhan Bulog ini dari mana. Jadi ada catatan itu. Kemudian situasi cuaca juga. Kemudian biasanya bulan-bulan ini juga sudah mulai ada pembelian karena mendekati akhir tahun. Jadi ada kemungkinan saya membaca bahwa akan terjadi inflasi di November walaupun mungkin nilainya relatif kecil antara 0,05 sampai 0,1% begitu. Begitu Mbak Anake. Baik, 0,05 hingga 0,1% di November ini kalau berdasarkan proyeksi Ibu Ani artinya indeks harga konsumen kita sebenarnya masih aman. Untuk Bank Indonesia mungkin tetap untuk mempertahankan suku bunga acuannya hingga akhir tahun? Masih aman Mbak, karena kan year to date-nya kan inflasi kita sebetulnya ada di angka 4,73% ya. Berarti masih di bawah 5%. Kemudian core inflation-nya sebetulnya kan kalau year on year-nya kan di 3,31%. Kemudian year to date-nya kan 2,97%. Berarti sebetulnya ini masih dalam level 3% plus minus 1%-nya Bank Indonesia. Kan begitu. BI kan taruhnya di sana core inflation-nya. Jadi sebetulnya kalau lihat dari inflasi domestik, dari core inflation-nya ya, sebetulnya BI relatif masuk di dalam targetnya. Pertanyaannya adalah BI ini kan mengambil kebijakan suku bunga, tidak membaca saja core inflation, tidak juga membaca saja inflasi domestik, tetapi merespon apa yang dilakukan oleh the Fed kaitannya dengan the Fed rate. Yang kita tahu sudah naik kan kemarin November dan Powell, gubernur The Fed, kan juga mengatakan ada kemungkinan Desember masih akan naik walaupun mungkin angkanya lebih kecil. Jadi ini yang menjadi perhitungan dari Bank Indonesia. Kalau melihat angka-angkanya sebetulnya, angka domestik ya sebetulnya relatif sudah cukup aman begitu. Melihat targetnya BI maupun target juga dari pemerintah kan kemarin pertimbangannya inflasi mungkin mendekati 6%, tetapi kan kita lihat kalau angka-angkanya mungkin akan mendekati 5%, 5,5 begitu. Begitu Mbak Anneke. Baik, Bu Ani, diproyeksikan oleh banyak institusi global ini The Fed juga mungkin akan menaikkan 50 basis point, sebelumnya 75 basis point di Desember nanti. Apakah ini juga cukup membuat Bank Indonesia untuk mungkin lebih melunak di akhir tahun ini begitu? Kalau kemarin sudah naik hingga 175 basis point, apakah mungkin lebih rendah lagi kenaikannya di bulan Desember nanti? Jadi tadi saya lihat ya dua ya Mbak Anneke. Kalau lihat inflasinya, core inflation dan inflasi domestik sebetulnya ya BI sudah aman di BI-nya. Tetapi kalau kemudian The Fed menaikkan 50 basis point menjadi 4,25 menjadi sekitar 4,5%, artinya ada kemungkinan kan ada capital outflow ya tadi ya. Ini kurs nih nanti, kenanya di kurs. Kurs walaupun Desember itu sebetulnya ada tendensi memang akan ada aliran dolar keluar karena memang soal membayar remittance dan lain sebagainya itu biasalah kan pencatatan pembukuan kan biasanya closingnya di Desember. Nah artinya kalau The Fed masih menaikkan maka mungkin BI pertimbangannya untuk menjaga kurs ya saya katakan bukan lagi inflasi tetapi kurs mungkin akan juga mengambil kebijakan kenaikan suku bunga acuan. Walaupun saya sebetulnya berharap ya jangan besar-besar ya, mungkin antara 25 sampai 50, tetapi ini tergantung sekali pada The Fed. Itu yang saya coba baca Mbak dari situasinya. Kalau lihat tadi core inflation dan lain-lain sebagainya sebetulnya aman, kecuali The Fed tiba-tiba juga kan tadi menaikkan suku bunga The Fed rate-nya, maka mau tidak mau BI untuk menjaga kurs. Hari ini kan kurs tadi juga sudah mengatakan melemah dan ini juga menghit sebetulnya
domestik dari sisi inflasi nantinya karena komponen import menjadi mahal dan itu mempengaruhi cost of production. Begitu Mbak Neke. Baik, Bu Ani kalau memang dinaikannya 25 basis poin artinya apakah ini akan efektif juga untuk menjaga kurs rupiah? Sebetulnya saya inginnya itu loh Mbak Neke. Kenapa saya ingin di 25 bps saja ya, jangan terlalu tinggi. Karena ini nanti pengaruhnya ke suku bunga kredit dan lain sebagainya. Pengaruhnya lagi berikutnya adalah di investasi. Nah, investasi ini di komponen growth kan 36%. Jadi ini kalau consumption 56%, kemudian investasi 36%. Sementara kita membayangkan net export mungkin akan terpengaruh di situasi global di 2023, maka mau nggak mau kita harus jaga ini investasinya supaya economic growth yang diinginkan di 2023 masih bisa kita capai.